Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Kirin dan partner saya Olive. Pada minggu ini kami akan membawakan berita hangat seputar nilai anugerah kebenaran. Sebelum itu kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Berikut nama-namanya akan kami tampilkan pada layar. Next, kita akan ada doa revival hari Selasa dan Jumat jam 7:30 malam. Dan kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk ikut berpartisipasi ya. Dan sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan. Selanjutnya kita akan ada Hak Tuhan bersama Media Mahama jam 7 malam pada tanggal 26 Agustus di YouTube dalam Anugerah Kebenaran. Selanjutnya kita akan ada Posterity episode ke-6 pada tanggal 27 Agustus jam 8 malam di YouTube Milas Anugerah Kebenaran. Wah, selanjutnya kita akan ada Makan Enak episode ke-2 pada tanggal 29 Agustus jam 7:30 malam di YouTube Milas Anugerah Kebenaran. Setelah kebaktian ini, kita akan ada Little Disciples jam 5 sore di YouTube Milas Anugerah Kebenaran. Jadi bagi adik-adik, jangan lupa nonton ya. Iya ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal berita-berita terhangat dari Milas Anugerah Kebenaran. Sekian dari saya Kirin dan saya Olive. Kami pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi bersama dengan kita Son of Many Waters. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Kami ucap syukur Tuhan. Kami mau datang Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus, jamah hati kami Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan untuk mendengar suara Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami katakan kami terbuka Tuhan oleh hadirat Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Kira takara nara musyikiri kora baba baya nara musyikiri nara takara nara musyikiri. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kecap, telah ku lihat permurahan-Mu terlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Timbalah puja terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Aku kecap Tuhan, aku kecap, aku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku ada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah puja terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kuasaku berada di hadirat-Mu.
Kau yang berharga di gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku ada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kudus Engkau, kudus, yang ada telah dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus. Segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang ada telah dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus. Segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang ada telah dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus. Segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang ada telah dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus. Segala hormat dan kuasa. Engkau kudus, kudus Engkau, kudus, yang ada telah dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus. Segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang ada telah dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus. Segala
hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang ada telah dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kau kudus, kudus Engkau, kudus, yang ada telah dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan
kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan hanya bagi Kita persiapan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pemberian yang terbaik itu ketika kita bisa memberikan dengan hati kita. Ada orang yang bertanya, kita harus memberi kemana? Ya kalau saya pribadi, saya selalu bilang, kita harus memberi kepada gereja lokal. Baik itu perpuluhan kita, persembahan kita. Gereja lokal adalah gereja di mana kita bertumbuh. Kita mendapatkan makanan rohani. Kita mengembalikan perpuluhan kita ke gereja lokal. Karena di gereja lokal butuh biaya operasional, dan kita menabur juga ke gereja lokal. Jadi saya percaya apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi berilah dengan hati kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kita percaya ketika kita memberi yang terbaik, kita akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Stefanus. Sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab, catatan, dan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudara-saudara semua, shalom ya, kita berjumpa lagi, puji Tuhan ya. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Judul firman Tuhan ini adalah membangun atmosfer roh, saudara ya. Wow saudara ya, tanpa terasa saya hitung kita sudah sama minggu ini, kita minggu ke-7 ya saudara ya. Saya membagikan tentang mendengar suara Tuhan ya. Dan saya sangat bersyukur sekali pertama kali ya. Ini satu berkat saudara tentang kondisi seperti kita sekarang ini. Pertama kali saudara ya saya bisa membagikan secara komprehensif, begitu lengkap saudara tentang mendengar suara Tuhan.
Dan biasanya saudara kalau di khotbah di gereja ataupun di retreat itu hanya satu atau dua bagian aja dari yang saya ajarkan. Tapi saya sungguh merasa bersyukur saudara, berapa minggu ini apa yang saya bagikan, saya sendiri merasa bahwa Tuhan sangat memimpin saya untuk menyampaikan apa yang saya harus ajarkan, bahkan beberapa hal itu baru buat saya sendiri. Dan yang terutama yang terakhir saya bagikan minggu lalu tentang membangun hubungan dengan Roh Kudus. So, saya sendiri merasa sangat diberkati dengan firman itu, saudara. Jadi saudara, sayang sekali saudara kalau saudara tidak benar-benar mendengarkannya, dan kalau saudara tidak menangkapnya, saudara ya. Dan hari ini saudara saya akan bicara mengenai membangun atmosfer roh, ya saudara. Dan saudara tahu ya, atmosfer itu sangat penting, saudara. Ya, saya kalau khotbah kayak begini, saudara ya, di depan layar, apa bedanya sama khotbah ketika saya ada di gereja misalnya live gitu, khotbah tatap muka? Bedanya saudara, ketika saya di sini, saudara, atmosfernya berbeda, ya. Ketika saya harus berbicara depan layar itu atmosfer berbeda. Kenapa? Karena saya tidak melihat saudara. Kadang-kadang saya bilang selamat pagi, padahal itu sore sekarang, ya. Dan kemudian saya harus menggunakan imajinasi saya. Saya harus membangun suasana hati saya supaya saya bisa bagikan firman seperti di depan saudara. Puji Tuhan, saudara ya. Saya banyak belajar sekali ya. Minggu-minggu pertama itu perjuangan yang sangat-sangat berat. Dan sekarang saya mulai bisa enjoy, saudara ya. Saya lebih santai, bisa bagian depan saudara. Dan saya melihat, saudara, berkat Tuhan yang luar biasa sekali, saudara ya. Karena saya punya kesempatan yang tidak pernah saya miliki sebelumnya, di mana semua firman Tuhan itu benar-benar terekam ya. Dan bisa ditonton banyak orang. Dan saya juga bersyukur banget, saudara ya, saya bisa menyelesaikan per tema. Sebenarnya dalam khotbah saya nggak pernah bisa per tema saya selesaikan seperti ini, saudara ya, sampai 7 minggu berturut-turut. Nah saudara, kemungkinan besar saudara ini adalah yang terakhir saya bagikan tentang mendengar suara Tuhan. Ya, apakah saudara benar-benar ingin mendengar suara Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Itu selalu pertanyaan yang paling penting. Ya, saya sungguh sedih, saudara, ketika melihat orang selama 7 minggu ini, saudara ya, bahkan selama pandemik ini, hidup mereka, rohani mereka lebih buruk, saudara ya, tidak bertumbuh. Di pihak lain saya bersuka cita ketika melihat orang lain justru sangat-sangat bertumbuh. Mereka bisa mengulang khotbah berkali-kali. So, kesimpulan saya akhirnya, saudara ya, adalah sungguh penting tergantung pilihan setiap orang ketika dia mendengar firman Tuhan. Bagaimana respon kita, ya. Seperti saya sampaikan minggu lalu ya, banyak orang bilang, oh saya ingin dengar suara Tuhan, tetapi dia tidak mencarinya seperti mencari emas, tidak mencari seperti mencari permata. Mereka ya dengar-dengaran gitu, saudara ya, nggak dengar ya sudah gitu. Hidupnya berantakan, saudara, seperti itu. Dan akhirnya tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. Nah saudara, ini adalah pagi ini sudah ada sesi terakhir, kemungkinan besar saya ngomong tentang untuk berbicara mengenai mendengar suara Tuhan. Karena itu saudara, sesi terakhir ini saya mau kita mulai dengan doa, ya. Saya mau kita mulai dengan doa, saudara. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita tutup mata, dan kita berdoa, ya. Bapa kami di surga, kami syukur untuk penyertamu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang real, Engkau nyata. Dan Roh Kudus membuat semuanya itu menjadi nyata dalam hidup kami. Sekali lagi kami mengundang Engkau Roh Kudus bekerja masuk dalam hati kami. Sekali lagi kami mengundang Engkau Roh Kudus bekerja dan menyentuh hati kami. Pagi hari ini, berikan kehidupan pada firman disampaikan. Berikan pengertian. Biar firman ini tetap akan berbicara pada kami. Ketika kami berhenti mendengar khotbah ini, Engkau akan terus berbicara dalam hati kami. Dan setiap kekurangan, hal-hal yang belum diajarkan di dalam firman ini, Engkau sendiri akan mengajarkan. Engkau akan membawa kami lebih dalam bergaul dengan Engkau. Engkau membawa setiap orang yang haus akan Engkau mengalami Engkau setelah ini, secara luar biasa. Dan mendengar suara Tuhan menjadi sebuah budaya hidup, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah pengalaman dari hari ke hari. Bapa, Engkau lihat setiap orang yang mendengar hari ini. Engkau kenal hati kami. Tidak perlu kami angkat tangan, tidak perlu kami berbicara, Engkau sudah tahu siapa kami.
Karena Tuhan, kepada yang benar-benar ingin mengalami Engkau, aku berdoa, Kau bukakan firman ini, dan mata kami terbuka, telinga rohani kami terbuka, dan kami haus dan menjadi rindu ingin mengalaminya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sahabat terbaik kami. Kami serahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Amin, saudara. Oke, saya mau mulai dari Roh Kudus waktu Yesus pergi. Saya mau ulang sedikit, saudara, hal-hal yang penting. Roh Kudus adalah pengganti kehadiran pribadi Yesus secara fisik di dunia ini. Saudara bayangin, saudara, andai kata saudara, Yesus masih ada di muka bumi ini secara fisik. Ketika saudara dan saya punya masalah, ketika orang Kristen mengalami sakit, ketika orang Kristen mengalami kekecewaan, dan ketika Yesus hadir secara fisik, kepada siapa saudara datang? Saya percaya saudara, kalau semua saudara punya kesempatan datang langsung kepada Tuhan Yesus, saudara nggak akan datang pada gembala saudara nggak akan datang pada istri saudara, pada suami saudara nggak akan datang kepada teman terdekat saudara, tetapi saudara akan langsung datang pada Yesus. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa Dia adalah sumber semua jawaban. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Betul nggak, saudara? Ya, saudara. Jadi Yesus bilang, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia yang telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Betul nggak, saudara? Yesus bilang masih banyak loh yang mau Dia ngomong kepada kita. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Waktu itu mereka belum bisa mengerti, saudara. Jadi saudara, murid-murid Yesus tidak bisa mengerti sepenuhnya apa yang Yesus mau dalam hidup mereka. Jadi bayangin saudara ya, Yesus bilang sama mereka bahwa kamu belum bisa mengerti semua yang kukatakan, tetapi apabila Ia datang, itu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Wow, saudara. Dengan kata lain, saudara, murid-murid Yesus belum bisa mengerti sepenuhnya apa yang Yesus ajarkan, dan Yesus tidak bisa mengajarkan semuanya kepada mereka karena pada waktu itu mereka tidak siap. Dan Yesus bilang, tapi nggak usah khawatir, pelajarannya belum selesai, tetapi ketika Roh Kudus datang, Ia akan mengajarkan kepada kamu bahkan hal-hal yang aku belum mengajarkan kepada kamu, hal-hal yang belum selesai yang Yesus lakukan, saudara. Sebab Yesus bilang bahwa Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti saudara, sampai pada waktu itu Yesus belum berhasil memimpin muridnya ke dalam seluruh kebenaran. Wow, saudara, luar biasa sekali, saudara, peran Roh Kudus ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, ketika saudara dengar firman khotbah sekalipun seperti ini, dengar baik-baik, saudara. Ketika saudara selesai dengan firman hari ini dan selama 7 sesi ini, saudara tidak akan hanya mencatat apa yang disampaikan, tetapi saudara, Roh Kudus akan bukan kepada kamu, dan Tuhan akan bukan, Roh Kudus akan bukan pada saudara bahkan hal-hal yang saya tidak ajarkan, bahkan hal-hal yang tidak saya ketahui. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus memberikan semua pengajaran buat orang yang haus, saudara, ya. Dia bisa berikan hal-hal yang orang lain belum mengerti, saudara. Dia akan hidup, saudara. Kita semua ini adalah alatnya, kita bekerja sama dengan Dia, saudara. Tetapi, saudara, Roh Kudus akan meneruskan apa yang belum selesai. Luar biasa banget, saudara, perannya. Ada amin, saudara. Tetapi, saudara, kita sebagai gereja, kita kehilangan ini, saudara. Kita tidak benar-benar percaya. Yesus mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, sudah dengar baik-baik, baca baik-baik, adalah lebih berguna, lebih baik, lebih perkasa buat kita, lebih luar biasa buat kita jikalau Yesus pergi. Sebab jika Dia tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepada kita. Amin, saudara. Saudara, namanya kita gereja Tuhan tuh salah kaprah, saudara. Ya, kita salah kaprah, gitu. Kemudian kita berdoa, oh Yesus, aku rindukan Engkau. Yesus, aku mau ketemu Engkau muka dengan muka.
kita mencari pribadi kedua dari Allah Tritunggal, sementara kita mencuekin atau kita neglect Allah Tritunggal yang ketiga, Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita, yang Yesus bilang dia adalah penggantinya, saudara. Ada amin, saudara. Ya, Roh Kudus adalah pengganti kehadiran pribadi Yesus secara fisik di dunia ini. Saudara, ini penting sekali saudara untuk saudara mengerti, saudara. Karena saudara, kalau sudah mengerti ini, saudara, ya, saudara akan merdeka, saudara tidak merasa sendiri. Kenapa, saudara? Karena Yesus tidak selalu ada sama kita. Yesus ada di surga, saudara, sekarang. Tetapi Roh Kudus selalu ada dalam hati kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Ada amin, saudara. Karena itu, saudara, ya, apa yang disampaikan minggu-minggu, saudara, ya, praktek, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara, membangun atmosfer rohani itu penting banget. Sangat penting, ya. Kalau sudah perhatikan hamba-hamba Tuhan yang besar, saudara, ya, yang dipakai Tuhan, mereka terutama mereka dipakai dalam karunia kesembuhan, ya, seperti Kating Kulman, saudara, ya, Sri Benihin, gitu, saudara, ya, dan beberapa hamba Tuhan yang sekarang yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara, ya. Mereka selalu punya tim, ya, seperti Rehat Bongke, mereka selalu punya tim, saudara. Dan ketika mereka pergi melayanin, mereka membawa tim mereka tidak pernah dipisahkan tidak pernah ganti tim mereka. Dan bahkan saudara, mereka mau bayar mahal untuk membawa alat musik mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka mau ketemu orang yang sudah fasih, yang sudah kenal atmosfer rohaninya. Sehingga ketika saudara, mereka mau membawa orang yang sudah chemistry rohaninya, sudah punya kesatuan hati, saudara, supaya saudara bisa membawa hadirat Allah turun. Karena kalau kita bicara gereja Tuhan, kita perlu kesatuan hati. Di mana ada kesatuan hati, di mana ada trust satu sama lain, di situ hadirat Allah akan turun. Di mana ada visi dan nilai yang sama, gereja itu akan mengalami revival. Amin, saudara, ya. Jadi hari ini saya akan bicara dulu, saudara, ya, bagaimana membangun atmosfer rohani sebagai sebuah komunitas. Tapi saudara, kita mau mulai dari dasar, membangun atmosfer. Kita mau mulai dari dasar, membangun atmosfer rohani dalam hidup kita pribadi, kita sendirian, ketika tidak dalam komunitas rohani, ketika kita kerja, ketika sering kita penuh dengan orang yang tidak percaya. Dan akhirnya, saudara, tiba-tiba, saudara, ketika kita datang, saudara, ke tempat di mana kita bekerja, kita jadi berat banget dengar suara Tuhan. Jadi sulit, jadi kering, tidak seperti hari Minggu bisa mengalir. Kita jadi kaku mendengar suara Tuhan, saudara. Tapi sebenarnya, saudara, itu bisa kita lakukan. Kita bisa latih itu. Kita bisa membangun atmosfer rohani. Ada amin, saudara. Nah, saudara harus tahu, saudara dan saya adalah makhluk roh. Kita lebih roh daripada tubuh. Tapi manusia daging kita, manusia pikiran kita, kita itu sangat-sangat memperhatikan manusia jasmani kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Ya tidak. Buktinya apa, saudara? Buktinya lebih banyak orang khawatir kalau dia tidak makan hari ini, dapat tidak baca Alkitab hari ini. Dia lebih khawatir, saudara, bagaimana penampilan jasmani dia. Dia lebih lama berdandan depan kaca untuk pergi siap ke gereja daripada, saudara, dia mempersiapkan hatinya. Itu membuktikan, saudara, bahwa kita ini pikirannya masih duniawi, masih daging, saudara. Masih duniawi dan masih daging, itu apa definisinya? Banyak orang definisi, oh, dia masih sakit hati, dia masih kecewa, dia masih kepahitan. Iya, betul, itu memang bagian daripada hidup yang masih daging. Tetapi itu bukan definisinya yang tepat, saudara. Tahukah saudara, saudara bisa nyanyi hari Minggu, saudara bisa menyembah Tuhan, saudara bahkan bisa berkhotbah di depan, tetapi saudara kedagingan. Apa sih definisinya, saudara? Definisinya kedagingan adalah saudara lebih sadar akan dunia ini, akan dunia jasmani, dunia daging, semua kelihatan dengan mata kita, materi, apa yang kelihatan dengan mata kita lebih mempengaruhi kita daripada apa yang tidak kelihatan, daripada apa yang kita bisa melihat dengan iman. Jadi sehingga saudara, hidup saudara dituntun oleh apa yang saudara rasakan, apa yang saudara lihat, bukan dituntun dari apa yang saudara dapat di dalam hati saudara, dalam roh saudara. Itu artinya kedagingan, saudara. Nah, saudara, pertama, saudara, kita harus tahu kita adalah makhluk roh. Ada amin, saudara. Saudara percaya tidak percaya, saudara adalah makhluk roh. Itu sebabnya ketika orang yang belum kenal Tuhan Yesus, ketika mereka mau meninggal, mereka ada ketakutan. Kenapa, saudara? Karena dalam hati mereka tahu
bahwa hidup mereka belum selesai. Ada sesuatu pertanggungjawaban, ada sebuah penghakiman yang akan mereka hadapi nanti. Mereka tahu ada sesuatu di balik itu, tapi mereka nggak tahu itu apa, saudara. Saudara dan saya tahu bahwa ada penghakiman kekal. Dan ada keselamatan kekal. Nah, saudara, kita adalah makhluk roh. Kenneth Hagin mengatakan bahwa kita adalah makhluk roh. Kita punya jiwa. Kita tinggal dalam sebuah tubuh. Ada amin. Jadi apa itu Kristen bayi, saudara? Kristen bayi ya Kristen yang lebih sadar akan kondisi fisiknya, keadaan fisik, daripada apa yang terjadi di alam roh. Itu Kristen yang bayi, saudara. Kita harus bertumbuh keluar dari situ. Kita harus membangun atmosfer rohani. Seperti manusia jasmani, demikian juga manusia rohani, saudara. Dia bisa dikasih makan, dirawat, dan dilatih. Amin, saudara. Ibrani 5 ayat 12-14 mengatakan demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, yang ayat menarik sekali, saudara. Kita bahas sebentar, saudara. Dikatakan ada orang tertentu dari sudut waktu sudah harus menjadi pengajar, tapi nggak jadi, saudara. Ada orang Kristen yang harusnya hari sudah bertumbuh, tidak bertumbuh. Ada orang Kristen yang setelah mengalami pandemik ini dia tidak bertumbuh, ada yang bertumbuh, saudara. Jadi saudara, dua orang bertobat bersama, berakhirnya berbeda, saudara. Yang satu bertumbuh, satu kurang bertumbuh, satu sama saya tidak bertumbuh. Kenapa, saudara? Karena itu adalah pilihan kita. Allah tidak bisa memaksa seseorang bertumbuh. Pertumbuhan selalu berhubungan dengan pilihan kita. Kita semua mengalami kesulitan. Kita semua mengalami ketekanan. Kita semua mengalami masalah. Tetapi kepada siapa kita lari, saudara? Ada orang setelah dijamah Tuhan, dia tidak kembali kepada Tuhan. Ada orang sekali dia dijamah Tuhan, dia terus-menerus balik kepada Tuhan. Jadi saudara, dikatakan dengan jelas, saudara, ada orang yang sudah harusnya jadi pengajar, tidak jadi pengajar. Mereka masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Perlu susu, bukan makanan keras. Susu itu apa sih, saudara? Apa bedanya susu dan makanan keras? Satu, susu, saudara tinggal minum. Kalau orang sakit, dia juga minum susu. Kenapa, saudara? Susu tidak perlu dikunyah. Susu hanya masuk ke perut, langsung diserap, langsung dicerna begitu aja. Jadi susu, saudara, adalah makanan sederhana. Mari kita bersyukur sama Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Mari kita ngampunin mereka, sebab Tuhan suruh kita mengampunin. Nggak ada pencernaannya, saudara. Perlu nggak? Perlu, saudara, makanan susu. Bayi saudara kasih daging, mati dia, keceklek langsung. Amin. Tapi saudara, saya hari ini saya kasih saudara makanan daging. Karena saudara, kalau kita mau jadi gereja, ya, menjadi orang Kristen yang mengalami terobosan, mengalami keberhasilan, saudara harus bertumbuh dewasa. Kalau saudara masih meruang susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudara, ketika firman ini dibagikan, setiap orang bisa nangkapnya beda-beda, tergantung usia rohaninya. Saya pernah, saudara, sharing firman, orang balikin ke saya, dia kasih tahu apa yang dia dapat. Saya kaget, saudara, dia dapat tuh sama sekali bukan saya sharing, saudara. Dia susah nangkep, saudara. Saya juga heran. Karena Tuhan panggil saya sebagai pengajar, setahu saya yang saya ajarkan cukup jelas. Tetapi saudara, orang tertentu susah menangkap firman itu, karena dia tidak membiasakan diri, tidak melatih dirinya untuk belajar proses. Dia tidak pernah renungkan ulang firman itu, dia nggak pernah pikir, saudara. Dia dengar sambil lalu, saudara. Dan kalau nggak dengar firman juga oke, nggak apa-apa. Tapi bagi beberapa orang tertentu sangat penting, saudara.
Kemudian mereka akan menjadi dewasa. Dan makin hari mereka makin ngerti firman yang dibagikan, semakin dalam mereka dapatkan dari Tuhan. Sekalipun seorang sharingnya sangat sederhana, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang dalam. Kenapa, saudara? Karena mereka terlatih, saudara. Alkitab mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi saudara, orang dewasa adalah orang yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, ada orang yang gak mau melatih dirinya, saudara. Saudara, gereja kita bukan tempat seperti itu. Kita adalah gereja yang punya tujuan. Kita adalah gereja yang membangun orang-orang untuk menjadi pemenang, untuk mengambil setiap janji Allah, dan membagikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita mau merebut jiwa-jiwa dari tangan iblis. Karena itu, saudara, kita harus butuh orang-orang yang terlatih. Bukan orang yang malas-malasan ke gereja, bukan orang yang ngomongin berkali-kali tidak berubah. Tidak mau belajar. Jadi saudara, kita bisa melatih diri kita untuk membangun atmosfer rohani sehingga kita semakin peka sama Roh Kudus. Bisa nggak, saudara? Bisa. Sekarang saya share sama saudara hari ini, saudara, bagaimana kita membangun atmosfer Roh Kudus dalam hidup kita. Kita buka dulu, saudara, di kitab Habakuk. Apakah saudara serius ingin bergaul sama Tuhan? Itu pertanyaan pertama-tama. How important is He for your life? Seberapa sih pentingnya Tuhan buat engkau? Halo. Ada orang, saudara, karena putus cinta dia mau ninggalin Tuhan. Ada. Ada karena pacarnya tidak ke gereja, dia tidak ke gereja. Orang seperti itu, saudara, tidak bisa mendapatkan pengenalan akan Allah. Kenapa, saudara? Karena bagi dia ada yang lebih penting, ada yang lebih menarik daripada Allah. Ada orang diputusin pacarnya udah ngancem mau bunuh diri. Itu orang tidak dewasa, saudara. Tidak siap berumah tangga, tidak siap menerima janji-janji Allah. Nah, orang seperti saudara datang mendengar firman tidak mengerti. Kenapa, saudara? Karena dalam hidupnya dia belum berikan seluruh hatinya, mendedikasikan hidupnya untuk mencari kehendak Tuhan. Tidak ada gunanya, saudara, kalau kita nyanyi Allah peduli, Allah mengerti, sementara kita tidak peduli dan tidak mau mengerti Dia. Jadi saudara, atmosfer rohani itu bisa dilatih, bisa dibangun. Bagaimana caranya, saudara? Saya mau buka, saudara, satu ayat di Habakuk 2 ayat 1-3. Ini ayat favorit saya, saudara. Kalau saya mau bagian tentang visi, ini ayat favorit saya, saudara. Dikatakan begini, saudara, aku mau berdiri tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan kepadaku, apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada lolo batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia akan bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara tahu arti nama Habakuk? Habakuk artinya dipeluk oleh Allah. Saudara kalau baca Habakuk 1, Habakuk mengeluh, saudara. Habakuk mengeluh, saudara, karena dia bilang bahwa Allah, kenapa ada ketidakadilan, kenapa keadaan muncul terbalik, kenapa engkau tidak menjawab doaku. Itu keluhan kita setiap hari, saudara. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa aku ngalamin ini? Kenapa Tuhan saya doakan ini dia tidak bertobat? Kenapa Tuhan saya tertipu orang dalam keuangan? Kenapa Tuhan saya berusaha dan tidak berhasil? Tapi saudara, bedanya kita dengan Habakuk adalah Habakuk artinya dipeluk dengan Allah. Habakuk artinya dipeluk oleh Allah. Jadi saudara bayangin Habakuk ini orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Bagaimana caranya, saudara? Setelah dia berdoa dan tidak dapat jawabannya, dia mengatakan, aku berdiri di penantianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau, menantikan apa yang difirmannya kepadaku, apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Kalau saudara mau mengenal Roh Kudus, nomor 1 saudara harus observasi, fokus, diperhatikan.
dikejar, dipraktek, dicatat, buat jurnal. Allah itu bisa dikenal, saudara. Saudara pernah orang dengar, orang mengatakan begini, itu sih saya nggak tahu ya, kehendak Tuhan gimana. Hanya Tuhan yang tahu. Nggak tahu deh, kenapa orang itu ngalami begitu. Itu urusan Tuhan, saya nggak tahu kehendak Tuhan. Mungkin misteri kehendak Tuhan dalam hidupnya. Apa yang Alkitab katakan tentang orang yang tidak mengenal Tuhan? Alkitab mengatakan, sudah di Efesus 5 ayat 17 ayat 21. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada amin, saudara. Alkitab bilang orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan orang bodoh. Apalagi orang yang bilang kehendaknya tidak bisa dimengerti. Super bodoh. Saya tanya sama saudara, apa sih tujuan saudara ditebus dari semua dosa saudara? Saudara dan saya tebus dari dosa kita, supaya kita bisa bersekutu kembali dengan Dia, bukan? Apa artinya bersekutu? Punya hubungan, punya komunikasi. Jadi tujuan pertama, saudara, ketika kita diampuni dosanya, supaya kita boleh mengenal Dia. Amin. Sebab yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah aku telah memperoleh semua hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengejar arahkan apa yang di depanku. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, Yesus Kristus. Ada satu lagu yang kami berdua, saya dan Bu Sia suka sekali, saudara. Oh saudara, ini lagu kalau saya haus sama Tuhan saya nyanyikan, saudara. Lagunya berjudul Lord I Want to Know You More, yang dinyanyikan oleh seorang hambanya, saudara, Steve Green. Kalau saudara, ini lagunya powerful banget. Dengan Lord I Want to Know You More. Dan terakhir katakan dia, I want to give my final breath. Saya rela memberikan nafas saya terakhir untuk menukar dengan pengenalan Allah. Kalau saya dengar lagu ini, sudah saya suka bahasa Mandarinnya. Dia ngomong begini, saudara. 我愿用最后一口气换取认识你复活的生命. Dia bilang, saya mau berikan nafas terakhir untuk mengenal Engkau. Ini powerful banget, saudara. Ini orang tergila-gila akan pengenalan Allah, saudara. Kalau saudara belum sampai kehausan seperti itu, saudara kan sulit mengenal Dia. Karena dalam hidup kita banyak distraksi, banyak gangguan. Setiap hari banyak gangguan. Masalah hidup, tekanan hidup. Hiburan. Semua berusaha meninggikan diri lebih daripada Allah. Tapi Mazmur 93 ayat keempat mengatakan, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi, saudara. Ketika kita memegang teguh bahwa Tuhan, Dialah yang kita cari. Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Pada waktu itulah Roh Kudus akan mewahyukan dirinya kepada engkau, saudara. Dan Roh Kudus akan membuat hidupmu berbuah banyak, saudara. Karena bagi engkau, Dia adalah segala-galanya. Itulah ketuhanan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menggantikan Dia. Amsal mengatakan tidak ada yang bisa kau inginkan seperti Dia, setara dengan Dia. Buah pengenalan Allah akan jauh lebih memuaskan daripada harta dunia ini. Alkitab mengatakan Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Jalannya adalah jalan penuh kebahagiaan, segala jalannya sejahtera semata-mata. Wow, siapa yang tidak mau hidup seperti ini, saudara? Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya bukan hanya kekayaan tapi kehormatan. Ada orang kaya tapi dia dihormatin, saudara, dimaki orang. Tapi saudara, ini adalah orang yang umur panjang, puas hidupnya. Dan semua orang melihat hidupnya berbahagia karena diberkati Tuhan. Saudara mau hidup seperti itu? Saya mau, saudara. Tapi saudara, ketika kita mau mengejar Allah, kita harus putuskan dulu dalam hati kita bahwa Dia yang pertama-tama kita mau cari setiap hari. Bukan putuskan waktu sudah khotbah, sekarang setiap hari, setiap pagi waktu sudah bangun tidur, waktu saudara mau tidur, sudah bilang, Dia yang pertama-tama saya mau cari. Ada amin, saudara. Dia yang pertama-tama saya mau dengar. Saya mau bergaul sama Roh Kudus. Saya mau tahu hari ini dia dengar apa, dia ngomong apa sama saya. Saya mau tahu hari ini dia ngomong apa sama saya. Amin, saudara. Jadi saudara, untuk membangun atmosfer roh itu, saudara, kita harus punya spirit itu. Pertama-tama, saudara, observasi. Habakuk mengatakan, aku mau berdiri tempat pengintianku, berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Aku sudah ngomong, aku sudah mengadu sama Tuhan. Sekarang aku mau tunggu tempat pengintaian. Berdiri tegak di menara. Nah, saudara tahu tempat pengintaian itu tempat yang sepi, saudara. Di menara menantikan musuh datang. Dia harus setiap panjang malam memperhatikan ada nggak orang datang, ada nggak orang yang datang menyerang dia. Jadi saudara, Habakuk setiap hari dia tunggu. Mana Tuhan? Aku mau dengar Tuhan ngomong apa dalam hatiku. Terus menerus dia menyelidiki hatinya, menantikan Tuhan berbicara sama dia. Dia bilang, aku menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Banyak orang Kristen mengadu sama Tuhan tapi tidak mau menunggu jawaban Tuhan, tidak mau memperhatikan jawaban Tuhan. Nah, saudara, sepanjang beberapa minggu ini saya sudah ajarkan pada saudara banyak hal. Roh Kudus sudah ajarkan pada saudara banyak hal tentang membangun hubungan dengan Roh Kudus, tentang bagaimana mendengar suara Dia. Ketika Habakuk observasi, saudara, Tuhan menjawab. Fokus, diperhatikan, dikejar, dipraktekkan. Saya ingat saudara Kenneth kesaksian sama saya. Dia mulai melatih dirinya. Tuhan mulai melatih dia dalam hal nubuatan. Tuhan melatih Kenneth dalam nubuatan, saudara. Dan dia bekerja sama Roh Kudus dan dia mulai belajar bertanya. Tuhan, ini orang seperti apa? Duduk di MRT, tanya. Tuhan, orang ini depan saya ini seperti apa? Berbicara sama saya, Tuhan. Kadang-kadang kata dia, Pak, aku ketemu orang, aku sudah tahu masalah dia. Cium baunya aja aku tahu masalah dia. Kok bisa begitu, Pak? Apakah itu nubuatan? Bisa jadi, saudara, itu bukan hanya sekedar nubuatan karena dewasa rohani. Ketika sudah dewasa rohani, karena kalau sudah ketemu seseorang, Tuhan belum bicara, sudah tahu orang itu seperti apa. Kenapa, saudara? Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Jadi saudara sudah bisa merasakan apa yang Roh Allah rasakan sebelum dia berbicara. Kenapa, saudara? Karena rohnya menjadi satu dengan roh saudara. Jadi anak saya Kenneth, saudara, dia kejar. Dia tanya suara Tuhan. Gitu loh, saudara. Kejar. Pagi, siang, malam. Kalau sudah benar mau dengar suara Tuhan, kejar. Praktekkan. Amin. Kalau Tuhan bicara sama engkau, lakukan. Diingat baik-baik. Apa yang Tuhan ngomong tentang masalah ini, dicatat. Bikin jurnal. Karena Tuhan menjawab Habakuk demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menantikan saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab sungguh-sungguh itu akan datang dan tidak bertangguh. Amin, saudara. Saudara, kita bisa lupa loh doa kita. Saya kaget, saudara, ketika saya buka catatan saya. Jauh-jauh hari, saudara, mimpi saya yang paling mustahil adalah gedung gereja terbangun. Manusia itu bisa lupa, saudara.
Nah itu problem sudah, ketika kita lupa mujizat Tuhan, iman kita tidak bertumbuh. Mujizat hanya membuat iman kita bertumbuh jika kita mengingat baik-baik mujizat yang Tuhan lakukan. Kita simpan baik-baik dalam hati kita. Jadi buat jurnal saudara. Tanggal saudara berdoa. Tanggal doa sudah dijawab semua atau sebagian. Bikin 3 kolom. Kemudian kasih keterangan. Proses-prosesnya bagaimana terjadi doa saudara. Apa yang sudah alami sepanjang proses itu. Dan ayat-ayatnya. Kenapa saudara? Karena orang dewasa dan orang terlatih. Artinya orang yang sudah mengalami proses dalam hidupnya. Apa itu proses? Artinya sudah tidak semua janji Allah langsung terjadi dalam hidupnya. Itu proses. Itulah anak rohani, itulah bayi rohani. Sudah lihatlah, itulah bayi rohani. Bayi rohani selalu tanya gini, Pak, aku sudah berdoa, kenapa Tuhan nggak jawab? Dia mau Tuhan jawab seperti pertama kali dia bertobat. Karena Matius mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Betul? Tapi itu doa untuk anak bayi, saudara. Klaim langsung jadi. Apa ini yang kedua? Carilah maka kamu akan mendapat. Apa itu, saudara? Belajar, renungkan firman Tuhan. Anak kecil itu mau gini, pokoknya Tuhan udah bilang, dalam nama Yesus amin aku lakukan, harus jadi terjadi. Tapi tidak punya waktu untuk observasi belajar mengenal Allah. Itu bayi rohani. Semua yang masih bayi rohani, Allah tidak bisa pakai untuk menggenapkan rencananya di bumi ini. Mereka masuk dalam kerajaan Allah. Tapi saudara, mereka tidak bisa memperlebar kerajaan Allah. Kenapa? Seorang bayi selalu bilang, mi, saya. Kenapa Allah tidak jawab doa saya? Bahkan dia nyalakan Allah, saudara. Dia lupa mujizatnya. Kadang-kadang terlaluan, saudara. Saya lihat orang seperti itu, saudara. Tapi apa kita katakan? Bukan cuma minta maka kamu akan diberi. Cari kamu akan mendapat. Apa itu, saudara? Proses. Betul? Kemudian apa katakan? Ketoklah maka pintu yang dibuka bagimu. Apa itu, saudara? Sikap hati. Ada 3 macam jenis doa. Jadi saudara, itu sebab kita perlu mencatat, karena tidak semua doa kita langsung dijawab pada waktu itu juga. Amin, saudara. Kita perlu mencatat. Tanggal berapa sudah mulai berdoa? Dan saya lakukan itu, saya amazing sekali, saudara. Saya seperti saudara, saya ini manusia, saudara. Saya tidak super, saudara. Saya kaget, saudara. Suatu hari, saudara, saya bongkar gudang saya. Dan di situ ada catatan lama saya waktu saya masih kuliah, saudara. Dan saya lihat di situ semua, saya tulis mata pelajaran A, B, C, D, E, saudara. Pelajaran ini, pelajaran ini. Dan kemudian di sebelah kanan saya tulis, ini saya mau doa, saya mau ini dapat nilainya B, ini dapat nilainya A, ini dapat nilai C. Saya tulis semua, saudara, di situ. Dan kemudian kolom paling kanan saya tulis jawaban doa saya. Sudah bayangin, saudara, ya. Betapa buruknya manusia itu, betapa parahnya manusia itu. Saya lupa, saudara. Lupa apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kemudian, saudara, saya buka buku itu, saya kaget, saudara. 80% saya hitung, saudara. Kalau ada 10 doa, 8 dijawab. Angkanya, langkah ujian saya persis seperti yang saya minta sama Tuhan. Persis seperti yang saya klaim dalam doa saya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi masalahnya ini, saudara. Kemudian, saya melupakan apa yang telah Tuhan lakukan. Seperti murid-murid Yesus. Saya lupa. Sehingga ketika badai yang sama menerpa saya tidak bisa keluar. Kenapa, saudara? Karena saya tidak bisa menggunakan. Saya lupa sudah mujizat yang pertama Tuhan berikan sama saya. Saya lupa mengingat itu kembali sebagai dasar iman saya untuk melangkah lebih percaya Tuhan untuk hal yang lebih sulit lagi. Dan berapa waktu lalu, saudara, saya sama Pastor Karyanto kita bicara dalam acara Posterity. Anak-anak Waves yang bikin acara itu. Dan judulnya hari itu adalah Pioneer 1. Para perintis. Saudara tahu betapa sulitnya, betapa besarnya saya melangkah. Harus punya iman supaya Tuhan. Saudara tahu betapa besarnya saya harus punya. Saudara tahu betapa besarnya saya melangkah bagi saya, iman saya yang saya pakai untuk gedung gereja ini terlaksana terjadi. Saya sering ceritakan sudah bagaimana saya melangkah.
Tiba-tiba saudara, waktu saya hari itu acara posterity bicara Pastor Karyanto, tiba-tiba saya diingatkan saudara, waktu dulu kita kebaktian saudara, kita bahkan tidak punya tempat kebaktian, jangan bilang gedung saudara. Kita kebaktian setiap hari Jumat saudara, di kantin Indah Kiat. Setiap Jumat, bikin acara ulang tahun. Jadi sudah setiap Jumat kita bikin acara apa aja supaya orang bisa berkumpul, kita sewa tempat, kita nggak bisa sewa tempat sebenarnya. Kita bayar makanannya supaya kita bisa pakai tempat itu, dan setiap orang dapat nasi kotak dengan ayam di dalamnya. Weh, haleluya. Dan saudara, waktu kami sampai di Serang pertama-tama, saudara, sangat sulit dapat gedung gereja, saudara. Sangat sulit dapat tempat kebaktian. Adanya di Kopassus, tapi Kopassus terlalu penuh gerejanya. Dan sangat tidak sesuai dengan nilai kita. Artinya sudah tahu kebaktian kita panjang, saudara pada nggak mau pulang, betul nggak? Kalau di Kopassus, pulang. Dan saudara, saya nggak sejahtera di sana, saudara, sampai akhirnya saudara, kita dapat tempat kita pakai sekarang, share di salon, saudara ya. Dan luar biasa sekali, saudara, puji Tuhan ya, Tuhan menyertai kita. Dan tiba-tiba saya sadar waktu saya bicara sama Pastor Karyanto di acara poster itu, wah, itu saudara buat saya lebih sulit loh saudara daripada mengimani gedung gereja. Karena waktu itu sudah bayangin, sudah saya sendirian sama Busian saudara ya, sama Pastor Karyanto, hanya bertiga dan anak muda saudara, nggak ngerti apa-apa, nggak punya pengalaman rohani apa-apa. Dan betapa bersyukurnya hati saya saudara, ketika kita dapat tempat kebaktian, leganya, puji Tuhannya, aduh saudara nggak tahu lepasnya itu, wow. Tapi ini masalahnya saudara, I forget, saya lupa. Catat. Amin. Catat. Itu sebab saudara harus bikin jurnal. Nah, saya bikin jurnal. Saya kembali merapikan jurnal saya. Tanggal berapa sudah berdoa? Kapan sudah doa dijawab? Prosesnya gimana? Pergumulan apa yang sudah alami? Kegagalan dan keberhasilan apa yang saudara alami? Nomor 2, saudara, cari komunitas. Saya pakai ayat tadi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagaimana caranya supaya kita penuh dengan roh? Penuh urapan, penuh hadirat Tuhan setiap hari. Dikatakan gini, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu kepada seorang yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 17-21. Tetapi saudara, untuk melakukan ini saudara perlu komunitas. Cari komunitas. Amin saudara. Cari orang yang membangun saudara. Saudara suka dengan suara Roh Kudus, sudah pengen hidup penuh dengan roh, cari orang-orang seperti itu. Cari orang-orang punya nilai yang sama. Jangan cari pengkhotbah yang tidak percaya pekerjaan Roh Kudus, yang menolak karya Roh Kudus, yang menolak mujizat dan mengatakan mujizat sudah berlalu. Jangan bergaul dengan mereka, karena mereka tidak akan menguatkan iman saudara. Jangan cari orang yang nilainya salah, yang negatif. Anda kan tidak sedang menjangkau dia. Betul nggak saudara? Jadi ngapain sudah bergaul sama orang seperti itu? Tinggalkan dia. Cari orang yang suka mendengar suara Tuhan. Cari orang yang suka punya pengalaman sama Roh Kudus. Cari orang yang suka mujizat. Nah, saya mau kasih tahu satu rahasia saudara. Di zaman sekarang ini, kita punya kelebihan yang luar biasa. Multimedia. Jadi saudara, kita bisa dapatkan impartasi roh dari multimedia. Sudah tahu retreat encounter? Saya mau kasih tahu sudah satu rahasia. Retreat encounter, sesi pertama, seringkali saya yang bawakan. Karena saya mau buka jalan, supaya yang lainnya bisa jalan dengan mudah. Sesi pertama itu sesi paling berat. Sesi di mana orang datang tidak tahu apa yang mereka ekspektasikan. Tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Bahkan orang belum mengerti pekerjaan Roh Kudus. Jadi apa yang saya lakukan sudah? Saya kasih tahu sudah satu rahasia. Saya punya sebuah lagu kesukaan. Judul lagunya Lord Have Mercy. Tuhan belas kasihannya kami. Dan saya punya videonya saudara. Waktu lagu dinyanyikan di revival di Brownfield, Pensacola.
Let us pray. Lord, have mercy. Lord, have mercy. For we have placed all our hopes in thee. Sing it again. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, we have placed all our hopes in thee. For our sin we repent, O Lord. We believe your holy words. Have mercy now, we pray, and take all our sin away. Kyrie. Jadi saudara, itu lagu saya dengar waktu saya sama istri sempat ke gereja tersebut di Pensacola, USA. Dan waktu itu ada revival terjadi. Nah, setiap kali saya mendengar lagu itu, hati saya tuh berapi-api. Jadi saudara, sesi pertama Retreat Encounter, sesi yang paling susah. Jadi apa yang saya lakukan saudara? Saya selalu cari ruangan untuk saya bawa headset. Dan saya dengar lagu itu, saya nyanyikan berulang-ulang. Dan saya membayangkan suasana yang saya alami waktu revival itu terjadi. Jadi waktu sesi pertama saudara, waktu saya maju di Retreat Encounter, saya tidak melihat orang sedikit itu. Yang saya bayangin orang ribuan maju ke depan bertobat terima Yesus. Dan saya bayangin saya sedang ada di tengah-tengah revival Pensacola. Dan saya mulai menangis, saya mulai berdoa, Tuhan kasih mereka belas kasihan. Dan saya mulai merasakan apa yang Tuhan rasakan. Saya membangun atmosfer rohani dalam hati saya dengan cara saudara menonton multimedia yang mensupport nilai-nilai yang saya percaya. Misalnya kalau saudara suka tentang pekerjaan Roh Kudus. Sayang banget saudara, di Indonesia tidak banyak. Tapi kebanyakan saudara yang saya tahu itu dari luar saudara. Benny Hinn, Catherine Kuhlman yang sudah pulang ke surga. Dengarkan kalau saudara suka. Luar biasa saudara. Dulu saya harus beli semua kaset khotbah. Sekarang sudah tidak perlu. Andre Bisoni, seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Oh, saya suka nonton saudara video dia. Supaya atmosfer rohani dalam diri saya dibangkitkan. Ketika saya mau mencari pewahyuan, saya dengarnya Joseph Prince. Saya dengarnya saudara Bill Johnson. Nggak semua khotbah saya dengar saudara. Ada khotbah-khotbah motivasi. Mereka motivasi aja, motivator. Saya tidak cari motivasi, saudara. Saya cari pewahyuan firman Tuhan. Karena itu gaya itu yang saya mau. Maka saya cari komunitas yang sama. Dan saudara tahu, setiap kali saya dengar khotbah seperti itu, wow, itu membangkitkan sekali buat saya. Membangkitkan iman saya. Ada amin, saudara. Cari komunitas. Jauhi orang yang salah nilai, yang negatif. Anda tidak sedang menjangkau dia. Zaman sekarang komunitas itu bisa berarti multimedia. Jauhkan orang yang tidak percaya bahasa roh. Wah, udah jangan berdebat sama dia. Ngapain saudara? Buang waktu. Amin. Bermazmur. Bermazmur itu penting saudara. Kenapa saudara? Ketika saudara bermazmur, saudara belajar nyanyikan doa saudara. Nubuatkan doa saudara. Nyanyi aja saudara. Nah, saya tidak mau bermazmur di sini saudara ya. Nanti saudara ketawa semua. Jadi nggak serius saudara khotbahnya. Tapi saudara, ketika saya bermazmur, sudah istri saya tahu saya bisa nyanyi, keluarin ngomong apa aja. Dan suka-suka saya, saudara.
Saya kalau nyanyi menyembah Tuhan sama bermazmur itu suka-suka saya. Saya bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. Karena Mandarin saya tertati-tati, saya hanya pakai sedikit. Lalu pakai bahasa Inggris. Suka-suka saya, dan istri saya sekarang suka protes. Steph, liriknya salah. Oh, hajar terus. Saya lagi enjoy, saudara. Saya nggak perlu liriknya, saudara ya. Kadang-kadang saya lupa liriknya, saya ganti dengan kata-kata saya sendiri. Ya, ya. Dan itu saudara, ketika sudah bermazmur, itu membuat saudara bisa merasa dekatnya saudara sama Tuhan, itu membawa hadirat Tuhan, atmosfer ya turun. Amin, saudara. Ya. Pujian penyembahan. Nyanyi, saudara. Nyanyi lagu yang suka saudara nyanyikan. Saudara waktu jatuh cinta ada lagu gak sih? Nah, berapa orang yang tidak tahu lagu, saudara, memang tidak suka lagu, susah ya saudara ya. Nah, keluarga saya, saudara, bukan keluarga yang suka musik. Beda dengan keluarga Busian. Keluarga Busian itu suka musik. Papanya suka saya musik. Semua koleksi klasik, lagu keroncong, lagu dangdut, lagu apapun jenisnya, dia ada. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dia ada. Dia tidak mengerti pun dia punya. Dan pasti kalau di rumah dia setel musik. Ya. Saya bersyukur sudah saya sangat kebantu ketika istri saya mendapatkan istri penolong yang mengerti musik. Karena saya sangat sama sekali buta tentang musik, saudara. Ya. So, kalau sudah tim musik, saudara boleh bersyukur. Karena kalau saudara fales, pasti nggak tahu. Ya, saya nggak ngerti ketokan. Tapi kalau sudah spiritnya salah, nah saya tahu. Itu ada dua hal yang berbeda, saudara. Ya. Jadi saudara, nyanyi apa yang saya suka. Nyanyi apa yang saudara suka. Waktu saya pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Wah, lagu ini saya senang sekali, saudara. Ya, saudara pasti nggak tahu lagunya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Buat anak muda sekarang tuh lagu apaan ya? Ketawa mereka. Anak saya pasti ketawa terusnya lagu itu. Waktu di gereja saya nyembah lagu, saudara. Tapi waktu di rumah, saya pilih lagu-lagu My First Love. Because lagu itu cuma saya yang ngerti. Dan Tuhan yang ngerti. Waktu saya pertama kali jatuh cinta sama dia. Buat orang lain, lagu itu tidak enak. Buat saya, adalah kisah cinta saya sama dia. Amin. Pilih lagu yang sesuai dengan tema hidup saudara. Sudah dalam hidup saya itu tidak banyak lagu yang saya pegang untuk hidup saya. Waymaker ada satu lagu yang saya pegang. Setiap kali saya nyanyikan lagu itu, saudara, iman saya itu bangkit. Karena apa, saudara? Dia bilang, you are here, kau ada di sini, in the middle of us, di tengah kami. Ya kan? Pembuat mujizat, berubah hidup. Dan itu sesuai dengan pengakuan iman saya. Itu lagu favorit saya. Saya lagu There's a Move, saudara. Itu dua lagu aja, saudara. Lain-lainnya saya suka, but I will not sing that. Saya tidak akan pakai itu sewaktu saya berdoa. Kenapa, saudara? Karena lagu itu kalau saya nyanyikan, langsung turun hadirat Tuhan. Buat rumah saudara penuh dengan suasana lagu-lagu rohani. Yang paling buruk tuh, saudara, kalau saudara mulai taruh di rumah saudara, kalau rumah kita kecil, saudara, taruh televisi di tengah-tengah, kita nyalain thread, ya, jedor, ya. Lalu lagu India, lebih parah lagi kalau film hantu, ya. Saudara merusak hadirat di rumah saudara. Saudara merusak pendidikan anak saudara. Matiin TV. Rumah cuma kecil begitu ruangannya, saudara. Ya. Kalau saudara nyala TV, suara kencang-kencang, saudara nggak dapat apa-apa. Apa yang terjadi? Anak-anak hanya lihat kepada TV, tidak melihat kepada orang tua, apalagi kepada Tuhan. Orang tidak memikirkan, tidak merasakan hadirat Tuhan. Tidak memikirkan apa yang sedang Tuhan katakan. Karena itu saudara lebih baik saudara setel lagu rohani sepanjang hari di rumah. Lagu yang saudara suka. Nah, itu akan membuat suasana rumah penuh dengan atmosfer rohani. Ketika atmosfer rohani dibangun, saudara, mudah sekali buat kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Pak, anak saya harus nonton, gimana, Pak? Ya, kalau dia anak kecil, ambil aja gadgetnya, matikan TV-nya. Kalau dia besar,
Kasih pengertian. Ada amin, saudara. Berikutnya, bersaksi. Kesaksian adalah senjata untuk memecahkan atmosfer pembeku. Saudara tahu kesaksian itu penting sekali, saudara. Kalau saya datang ke sebuah gereja yang saya tidak kenal, saudara, saya tidak mulai dengan membaca Alkitab, cerita di Alkitab. Kenapa, saudara? Ketika suatu kondisi rohani turun, saudara, orang tidak haus dengarkan firman Tuhan. Orang tidak mau dengarkan firman Tuhan. Tapi ketika saya bersaksi, itu adalah firman yang hidup, pengalaman hidup saya, orang mau dengarkan. Nah, ketika saya cerita pengalaman hidup saya, bagaimana Tuhan menjamah hidup saya, bagaimana Tuhan merubah hidup saya, maka atmosfer rohani yang beku itu hancur, saudara. Dan mulai terbukalah atmosfer rohani. Jadi saudara, kesaksian adalah senjata kita yang sangat luar biasa untuk melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudara, ketika saya datang ke sebuah gereja yang saya tidak kenal dan suasananya kurang hidup, maka saya sampai kesaksian dulu. Saya perkenalkan diri saya. Saya cerita masalah dalam hidup saya. Saya cerita bagaimana Tuhan membawa saya dalam kemenangan. Kemudian saya kasih firman di belakangnya. Karena tembok itu sudah runtuh. Orang melihat Allah yang hidup. Nah, setiap kali kita mengalami mujizat, saudara, cari teman, cari komunitas saudara, dan mulai bersaksi. Ceritakan sama mereka. Oh, saya senang sekali saudara membahas tentang pekerjaan Roh Kudus. Saya senang sekali bahas tentang pemuritan. Saya senang sekali membahas tentang karunia Roh. Bagaimana Tuhan memerintah kerajaannya. Church government. Pemerintahan Allah dalam gereja. Saya suka, saudara. Akhir zaman, ya oke, tapi itu sulit. Jadi kalau saya ngomong begitu berjam-jam juga saya nggak apa-apa, saudara. Saya senang. Suatu hari, saudara, saya ketemu satu orang. Dan terus terang orang ini belum begitu kenal sama saya. Baru kali kedua ketemu saya. Dia duduk depan saya hadap sama dia. Dan dia bicara hati dia untuk misi ke sebuah negara di mana saya juga punya hati seperti itu, saudara. Ketika dia ngomong, saudara, dia ceritakan hidup dia, saudara. Itu kayak, kita lagi mau makan di meja, itu kayak api, saudara, nyambar saya. Saya seperti, saya telan itu apinya semua, saudara, kebakar. Dan saya juga semangat bahas apa yang saya rasakan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan dalam hidup saya. Dan kita mulai ngomong satu sama lain, saudara, ya. Baru ketemu sebentar udah kayak akrab banget. Kenapa, saudara? Karena kita punya visi dan nilai yang sama. Bagi saudara, kalau sudah kasih kesaksian, orang saudara, oh gitu ya? Oh gitu? Oh, jauhin deh orang kayak gitu. Gak membangun atmosfer saudara. Cari teman saudara, bangun itu. Amin. Dan akhirnya saudara jadi merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Yang sangat penting berikutnya, saudara, ya, berbahasa roh. Paulus mengatakan, aku mengucap syukur aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya sangat berkati sama Pastor Yakaryanto punya kesaksian waktu dia pertama kali sudah datang ke Serang dan sudah tahu di Serang itu kering atmosfer rohaninya. Dan bagaimana Pastor Karyanto kalau sudah mau dengar kesaksiannya, nonton rekaman kita di Posterity Pioneers One, sudah pionir yang pertama, sudah para perintis yang pertama. Dan bagaimana Pastor Karyanto bolak-balik Serang Jakarta dan di mobil, di bus dia berbahasa roh, nama syakaraba. Kenapa saudara? Ketika kita berbahasa roh, dari semua karunia, ketika kita berbahasa roh itu pasti kita harus pakai iman. Jadi sudah bahasa roh ini karunia yang sangat penting sekali. Kenapa? Bahasa roh ada pintu gerbang untuk kita masuk kepada karunia yang lainnya. Karena setiap kali kita berbahasa roh, kita membangun manusia roh kita membangun iman kita. Dimanapun sudah berada, ambil waktu berbahasa roh. Harana masikirada badakarana masata bakarana masyodokorana masakaradaka. Hirana masikirada karana masata karadikirana masotokuradaka. Hirana masyakrana madikirana madakarataka sikitaka. Saudara kan tidak tahu saudara harus mau berdoa apa kan? Maka Tuhan kasih saudara karunia bahasa roh untuk melatih roh saudara. Amin, saudara. Berbahasa roh sesering mungkin. Manusia roh sudah akan kuat.
Dan atmosfer rohani, Roh Kudus akan mengelilingi saudara. Menyanyi, menyembah Dia, bermazmur. Saya mau tutup tema ini, saudara. Saya merasa Tuhan yang mau katakan buat kita hari ini. Saya bagian di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin, saudara. Damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kita akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari kita, saudara, mendengar suara Tuhan, supaya sukacita memenuhi hati kita, kebebasan memenuhi hidup kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Allah yang Maha Suci. Setiap pribadi, setiap hati Engkau tahu. Saat ini nyatakan dirimu secara real. Jamah mereka, Roh Kudus. Pulihkan. Berikan kami semua mendengar firman hari ini. Hati yang menggebu-gebu, hati yang menyala-nyala, hati yang haus mendengar Engkau. Hati yang haus mengalami Engkau. Hati yang haus punya pengalaman bersama dengan Engkau, yang hidupnya bergaul dengan Allah. Sehingga saat sama Engkau saat itu bukan lagi sebuah kehausan, tapi menjadi sebuah kehausan. Aku berdoa Roh Kudus jamah setiap hati yang mendengar hari ini. Lawat Tuhan. Dan ketika firman ini selesai, aku tahu Engkau terus bekerja dalam hati setiap kami. Engkau akan terus mengajarkan setiap kebenaran. Bahkan yang belum pernah di-share di tempat ini pun, Engkau akan ajarkan seluruh kebenaran. Suatu kami taat kepada Engkau. Engkau membawa kami dari kebenaran kepada kebenaran, iman kepada iman, anugerah kepada anugerah, damai sejahtera kepada damai sejahtera, sehingga umat-Mu akan mengalami kemenangan demi kemenangan dari hari ke hari. Ya Tuhan, aku serahkan umat yang besar ini ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus. Jamah setiap hati, jamah setiap orang mendengarkan. Nyatakan dirimu, sehingga Kristus menjadi real dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua pengajaran ini yang kami dengarkan. Biar ini disimpan dalam hati kami sebagai harta yang berharga. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus. Tuntun kami dari hari ke hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu firman Tuhan sudah buat hari ini. Saya percaya sudah diberkati. Amin, saudara ya. Dan demikian saudara, saya sudah selesai tema tentang mendengar suara Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus ya. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk ambil perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti. Baik, mari kita angkat sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh mengambil perjamuan kudus Tuhan. Ketika pada malam terakhir Tuhan, Engkau berkata bahwa inilah tubuhku
terimalah tubuhku. Dan Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan, karena tubuhmu ini Tuhan, kami diberkati Tuhan. Tubuhmu yang disalibkan di atas kayu salib buat kami Tuhan, kami diberkati Tuhan. Engkau berkorban buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roti yang kami angkat ini melambangkan tubuhmu Tuhan, yang disalibkan buat kami. Ketika kami menerimanya Tuhan, kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Kami menjadi satu tubuh dengan Kristus Tuhan, sehingga tubuh kami sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita makan sama-sama. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Karena darah inilah jiwa daripada Tuhan Allah kita yang diserahkan buat kita, sehingga kita diselamatkan. Karena darah inilah kita dilayakkan. Kita ditebus dari semua kesalahan dan bahkan kejahatan yang kita lakukan. Kita ditebus, kita dilayakkan, kita disucikan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Bapak untuk darah-Mu ini Tuhan. Ketika kami meminumnya Tuhan, darah ini mengalir dalam tubuh kami Tuhan, menjadi satu dengan Kristus. Semakin hari Tuhan kami semakin mulia. Semakin hari kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau, semakin pribadi Tuhan. Semakin dekat dengan Engkau Bapak. Bapak terima kasih Bapak. Terima kasih untuk keselamatan yang telah kami terima ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami menerima darah-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebentar. Masing-masing berdoa sebentar, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih untuk kasih setia dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita bubaran, mari kita berdoa. Angkat tangan Bapak Ibu. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati segenap jemaat sebelum kami bubaran dari kebaktian online kami. Seperti doa Yabes, demikian doa kami. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, Engkau memperluas daerah kami, dan Engkau menjauhkan kami dari segala kesakitan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa biar doa Yabes ini menjadi doa kami juga. Biar jemaat pulang dengan berkat Tuhan. Biar jemaat pulang dengan daerah kuasa dan pengaruhnya diperluas seluas-luasnya untuk membawa keharuman pengenalan Kristus di dunia ini. Dan Bapa mengucap syukur dan kiranya Engkau menyembuhkan semua sakit kami dan kiranya kami hidup sehat seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, biar jemaat pulang dengan damai sejahtera, sukacita dan persekutuan yang indah dan dalam dalam Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak berdiri
Ya, selamat sore. Ya tante, aku mau nanya Mm-mm. nih seputar kemarin aku dengar ada kesaksian dari tante tentang kita gimana Kayla habis nonton Posterity ya kemarin tante ya. Iya, And then terjadi betul. sesuatu ya. Boleh diceritain nggak tante itu awal mulainya gimana sih kok Kayla bisa nonton? Iya, eh, awalnya kan dari sekolah itu kan ada tugas devotion dari Miss Lina. Anak-anak disuruh untuk menonton dan apa yang didapat gitu. Nanti hasilnya ditulis dan di-share di Google Classroom. Nah, waktu itu jam 8 ya kalau nggak salah ya, acaranya itu mulai. Saya suruh Kayla itu untuk nonton gitu. Nah, waktu itu bertepatan sama apa ya, dia kan suka nonton TV, anaknya itu suka banget nonton TV gitu. Jadi kayak kalau aku suruh dia nonton yang di laptop itu dia nggak mau gitu. Nah, aku paksa kan, karena memang itu kan pasti bagus juga buat dia gitu. Nah, selain bagus juga karena ada tugas gitu kan, harus nonton, pokoknya harus nonton. Nah, di situ dia kayak mukanya itu udah cemberut, udah jelek, udah pokoknya bad mood banget. Karena memang Kayla itu anaknya kalau sekali dia nggak suka itu kebawa gitu, moodnya itu langsung jelek gitu. Nah, setelah itu saya putar itu karena udah mulai kan, saya bilang dia tetap mukanya itu udah masih ini gitu. Tapi sebelum itu saya udah kasih tahu ke dia, Kak, kamu harus OB, aku bilang gitu kan. Kalau nggak OB, God tuh nggak suka anak yang nggak OB. Kan God bilang, obey your parent in the Lord, gitu kan. Yang biasa dia apa ya, hafalin gitu kan. Itu kan sering di devotion juga suka diajarin kan. Nah, udah gitu dia kayak ya diem aja gitu loh, tapi mukanya itu nggak enak banget dilihat gitu. Terus dia tetap dia nonton dia, tapi mukanya itu nggak ini. Terus saya juga ikut lihat kan, saya di belakang dia gitu. Terus nah, waktu Nathan sharing tentang apa itu, dia datang sama Bibi sama mamanya, say sorry gitu, Tuhan gerakin say sorry karena itu. Nah, dia itu dari situ dia mulai langsung fokus gitu, perhatiin gitu. Terus sempet ada ini kan, agak nangis gitu kan. Nah, dia juga bukanya itu udah langsung diem gitu. Sempet ngeliat aku sebentar, tapi habis itu aku juga lihat dia gitu kan. Terus aku sharing kan waktu dia nonton itu, Kak, kakak pengen nggak kayak koko itu, saya bilang gitu kan. Dia diem aja. Terus tahu nggak, itu Tuhan nanti bisa pakai loh, aku bilang gitu. Dia juga masih diem. Nah, mungkin masih dongkol kali ya sama aku. Cuman ya udahlah. Saya percaya pasti adalah yang masuk gitu kan. Apa yang di-sharingkan ketiga koko-kokonya itu pasti ada yang masuk gitu. Nah, saya waktu itu di pertengahan itu saya udah nggak fokus karena adiknya kan udah mulai rewel. Saya duduk di bawah, dia di atas. Terus saya main sama adiknya. Nah, udah selesai kan, acaranya udah selesai nih, udah mulai selesai tuh, dia tiba-tiba nengok ke bawah, ngeliatin aku sambil nangis. Dia bilang gini, Mah, apa? Saya bilang gitu kan, emang dari awal dia udah moodnya udah jelek kan, tapi ini tiba-tiba berubah mukanya itu. Dia bilang, Ma, boleh nggak pinjem kamarnya, gitu kan? Tuh, pinjem kamar buat apa? Aku bilang gitu kan. Buat apa, Kak? Saya mau berdoa sama God gitu. Aduh, di sini tuh rasanya kaget, shock gitu. Terus saya tanya, emang Kayla kenapa? Dia langsung datang sama saya, minta maaf gitu. Itu buat saya kayak
luar biasa gitu. Bukan dia aja yang dijamah, tapi saya juga dijamah. Dan saya rangkul dia bilang, "Ma, maaf ya, Kela nggak OB gitu. Kela selalu nggak OB sama mama gitu kan." Terus ya udah, sini sebentar, aku bilang gitu. Dia turun, terus dia langsung peluk saya. Dia nangis kenceng itu, nangis kenceng. Terus saya juga peluk dia, saya tahan, saya nangis itu saya tahan. Dia bilang, "Ma, sorry ya," gitu. Kela nggak OB gitu. Kela nggak OB terus sama mama gitu kan. Terus saya peluk dia, terus oke, kamu mulai sekarang harus OB gitu. Nah di situ saya doain dia gitu. Dia nangis kenceng gitu. Terus habis itu aku doain dia. Terus habis aku doain dia langsung masuk ke kamar gitu. Saya pikir ya udah ya, didoain di situ aja udah gitu kan. Ternyata yang pertama dia bilang, "Mami mau pinjem kamarnya itu tadi," ternyata dia lakuin gitu loh. Saya kaget gitu. Di kamar sambil nangis, terus saya sorry sama God gitu. Ya aku sih cuma denger sedikit gitu loh. Ya dia bilang, "God, I want to obey." Pokoknya gitulah ya, aku gak begitu dengar soalnya adiknya juga agak berisik kan di luar. Jadi tapi saya intip sedikit agak jauh gitu, dia benar-benar nangis gitu loh, nangis terus kayak ya saya tahu itu pasti Tuhan jamah gitu. Dan ya saya mengucap syukur di situ dia bisa mengalami itu jamahan Tuhan gitu loh. Dan itu sangat memberkati, terutama juga saya juga ya, itu sangat memberkati saya. Dan besoknya gitu saya suruh dia, "Apa yang kamu dapat semalam itu?" gitu. Yaitu dia cuma bilang, "Aku cuma mau OB kok," katanya gitu. Kan sebelumnya juga dia pernah bilang, "Kok God gak kasih aku OB ya?" gitu kan. Nah udah gitu, bukan God gak kasih OB, tapi Kela yang belajar OB, gue bilang gitu kan. Ya udah dari situlah dia mintanya itu, ya itu cuman itu sih, dia selalu minta sama God-nya itu dikasih OB gitu. Apalagi akhir-akhir ini kan juga di devotion kan selalu bahas obedience kan, ya itulah mungkin kena juga di situ gitu. Itu sih ceritanya. Dan aku share ke Mbak Lina gitu, dan Mbak Lina pun juga terharu gitu. Ya gitulah kira-kira. Aduh gini gitu. Wow. Ya karena apa ya, aku sendiri juga maksudnya nggak nyangka ya di acara kemarin itu bisa bisa segitu berdampaknya gitu orang yang nonton. Maksudnya kalau bukan Tuhan yang benar-benar lawak, bukan Tuhan yang benar-benar kerja, kayaknya nggak mungkin gitu untuk itu terjadi. Iya. Ya aku benar-benar tersentuh juga gitu waktu dengar ceritanya Kela bisa sampai segitunya gitu, cuma dari kita nonton sebuah acara yang kita bikin gitu. Jadi benar-benar wow banget. Iya sih, itu sangat memberkati gitu. Bahkan waktu aku cerita ke papanya juga senang juga gitu loh, bahagia juga gitu. Emang aku juga mikirnya ini anak bisa nggak sih? Kan dia emang tahu sendiri kan, moodnya itu susah diatur, terus gampang gitu loh. Dari kecil kan dia emang anaknya agak keras kan. Tapi ya saya percaya Tuhan pasti bisa ubah gitu buat dia gitu. Itu sih. Itu doang sih yang aku dapat. Tapi itu sangat memberkati kami. Iya, amin. Wow, biasa. Oke Tante, thank you buat kesaksiannya. Sama-sama. Terus Tante Kela juga, Om juga. Iya. Aku harap juga ya Kela terus bertumbuh. Amin, amin. amin. Bisa dipakai Tuhan secara luar biasa juga. Iya. Oke, thank you Tante. Iya. Bye.
serve as